Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agi Hoirunisa. Kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang bahasa Indonesia pada modul tema keempat, yaitu tentang Aku Gemar Membaca. Nah, pada modul ini kita belajar tentang sastra atau buku sastra. Dan pada kesempatan kali ini kita belajar tentang ulasan buku sastra atau resensi ya. Ulasan buku berarti penilaian atau pendapat terhadap buku yang dibaca dan didukung dengan alasan yang sesuai dengan faktanya. Nah, dan ulasan ini juga disebut sebagai resensi tadi ya. Dan bagian-bagian dari ulasan yang pertama adalah data atau identitas buku. Misalnya, judul bukunya apa, penulisnya siapa, penerbitnya di mana, tahun terbitnya, dan juga jumlah halamannya. Kemudian yang kedua adalah penjelasan atau ringkasan dari buku tersebut. Yang ketiga, manfaat buku. Yang keempat, kelebihan ataupun kekurangan dari buku tersebut. Dan yang kelima adalah komentar dari penulis tentang buku tersebut dan juga saran-saran atau imbauan kepada pembaca. Nah, yang selanjutnya kita identifikasi bagian-bagian dari ulasan buku atau resensi buku. Di sini kita akan coba mengulas buku tentang Ki Hajar Dewantara ya judulnya. Nah, di sini disebutkan ada identitas bukunya ya, ada judul bukunya Ki Hajar Dewantara, biografi singkat tahun 1889 sampai 1959. Penulisnya siapa? Disebutkan di sana, kemudian penerbitnya di mana, nama penerbitnya apa, dan kotanya apa. Kemudian merupakan cetakan keberapa dan juga tebalnya berapa halaman. Nah, selanjutnya setelah identitas buku kita langsung pada ringkasan cerita. Nah, pada ringkasan cerita disebutkan di sini seperti pada ini ya. Biasanya terdiri dari beberapa paragraf yang mewakili satu buku tersebut. Selanjutnya, setelah ringkasan cerita diberikan ulasan dari penulis ya. Nah, di sini pada paragraf terakhir disebutkan bahwa di sini disebutkan ya, ada juga beberapa kelebihannya di sini. Nah, ada beberapa kelebihannya dan juga pendapat penulis terhadap Ki Hajar Dewantara itu sendiri. Selanjutnya, pada unit kedua kita belajar tentang cerita rakyat. Nah, cerita rakyat adalah cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang di dalam masyarakat. Ciri-cirinya untuk cerita rakyat, yang pertama disampaikan secara turun-temurun, yang kedua tidak diketahui siapa yang pertama kali menulisnya ya, atau anonim. Yang ketiga, kandungan nilai-nilai luhur terdapat di dalamnya. Yang keempat, bersifat tradisional. Yang kelima, mempunyai banyak versi dan juga variasi ya. Contohnya Malin Kundang di daerah ini ceritanya seperti ini, sedangkan di daerah yang lainnya ada dengan nama yang lain misalnya. Kemudian selanjutnya memilih bentuk klise dalam susunan atau cara pengungkapannya. Kemudian bersifat anonim atau tadi disebutkan ya, tidak ada nama pengarangnya. Kemudian berkembang biasanya dari mulut ke mulut. Nah, biasanya pengembangan cerita tersebut bisa dari dongeng orang tua ke anaknya. Selanjutnya, cerita rakyat biasanya disampaikan juga secara lisan. Nah, di sini ada beberapa poster untuk contoh cerita rakyat ya. Kita kenal ada yang namanya Timun Mas, kemudian ada legenda Batu Menangis, tadi ada Malin Kundang, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita kenalan dengan cerita anak ya. Cerita anak adalah karangan yang menuturkan perbuatan, pengalaman, kejadian, dan sebagainya yang ditujukan untuk anak-anak. Nah, dengan bentuk atau kalimat yang sederhana serta komunikatif dan memiliki nilai-nilai moral yang bisa ditiru oleh anak-anak. Contohnya di sini ada Aku Berani Tidur Sendiri, judul ceritanya. Kemudian ada fabel-fabel atau cerita binatang yang kita populer kenal ya, ada kelinci dan kura-kura, ada kancil dan buaya, ada monyet dengan rusa, dan sebagainya. Nah, itu saja untuk bahasan pada Aku Gemar Membaca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalfata.com, Facebook PKB Malfata Manunjaya, Instagram PKB Malfata Official, dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video, PKB Malfata.